Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Santoro dari program studi S1 Psikologi dengan NIM 201080101012. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tahayul, bid'ah, dan khurafat. Untuk materi pertama yaitu tahayul. Pengertian tahayul berasal dari kata khayal yang berarti apa yang tergambar pada seseorang mengenai suatu hal baik dalam keadaan sadar atau sedang bermimpi. Tahayul merupakan mitos atau sesuatu yang tidak nyata. Tahayul ada dalam cerita-cerita yang tidak jelas asal-usulnya, atau cerita dalam mimpi dan cerita yang tidak masuk akal. Dengan kata lain, tahayul adalah kepercayaan terhadap perkara gaib, yang kepercayaan itu hanya didasarkan pada kecerdikan akal, bukan didasarkan pada sumber Islam baik Al-Quran maupun hadis. Kepercayaan-kepercayaan itu terus berlanjut dan berkembang bersama perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu yang menggunakan mistik sebagai salah satu alirannya. Tahayul menjadikan seorang menyembah kepada pohon, batu, atau benda keramat lainnya yang mampu menolak suatu bencana atau mampu mendatangkan sebuah keselamatan. Ini salah satu dampak tahayul. Jika demikian, maka tauhid rububiyah dan tauhid ibadah seseorang hamba akan keropos. Selanjutnya, macam-macam tahayul, yaitu wanita anjurkan untuk melihat yang baik-baik agar anaknya menjadi baik. Kedua, jika terkena penyakit, bisa disembuhkan dengan minum rendaman kertas yang bertuliskan huruf alif. Ketiga, jika pada waktu sedang makan, tergigit mulut bagian dalam bibir, alamak ada yang membicarakan kita. Keempat, percayaan pada pohon besar-besar yang dapat membawa masyarakat kepada kebaikan. Kelima, tahayul mengenai alam gaib, mempercayai roh-roh, makhluk-makhluk gaib, kekuatan sakti, dan alam gaib, dan macam-macam lainnya. Adapun pengaruh tahayul sudah ada dari masa nenek moyang dan dipercayai oleh masyarakat melalui dari mulut ke mulut. Kepercayaan terhadap tahayul timbul karena pengaruh awamnya ilmu pengetahuan pada masa itu. Demikian juga sebagian masyarakat yang berada di desa masih mempercayai tahayul. Di dalam ajaran dinamisme ada bentuk kepercayaan di dalam diri manusia terhadap sesuatu yang dianggap gaib atau keramat seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda lainnya. Tahayul bila dilihat bersumber dari ajaran dinamisme, yaitu mempercayai bahwa semua sesuatu memiliki tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan kehidupan. Pengaruh tahayul di kalangan masyarakat bisa membawa dampak negatif bagi masyarakat apabila masyarakat mempercayainya dengan sepenuh hati. Kemudian materi kedua yaitu bid'ah. Pengertian bid'ah menurut bahasa diambil dari bidah, yaitu mengadakan sesuatu tanpa ada contoh. Dan perbuatan bid'ah itu ada dua bagian. Pertama, perbuatan bid'ah dalam adat istiadat atau kebiasaan, adanya penemuan baru di bidang iptek, atau juga termasuk di dalamnya penyingkapan ilmu dengan berbagai macam-macamnya. Ini adalah mubah atau diperbolehkan karena asal dari semua adat istiadat atau kebiasaan adalah mubah. Kedua, perbuatan bid'ah di dalam ad-dien atau Islam hukumnya haram karena yang ada di dalam diem itu adalah tauqifi atau tidak bisa dirubah-rubah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengadakan hal yang baru atau berbuat yang baru di dalam urusan kami, ini yang bukan dari urusan tersebut, maka perbuatan ditolak atau tidak diterima. Dan di dalam riwayat lain disebutkan, barang siapa yang berbuat sesuatu amalan yang bukan didasarkan urusan kami, maka perbuatannya ditolak. Selanjutnya, macam-macam bid'ah dalam adien atau Islam
memiliki dua macam. Pertama, bid'ah qauliyah i'tiqadiyah, yaitu bid'ah perkataan yang keluar dari keyakinan seperti ucapan-ucapan orang Jamiah, seperti ucapan-ucapan orang Jamiah, Mu'tazilah, dan Rafidah, serta semua firqah-firqah atau kelompok-kelompok yang sesat sekaligus keyakinan-keyakinan mereka. Kedua, bid'ah fil ibadah. Bid'ah dalam ibadah yaitu seperti beribadah kepada Allah dengan apa yang tidak disyariatkan, pokok-pokok ibadah. Mengadakan suatu ibadah yang tidak ada dasarnya dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, seperti mengerjakan sholat yang tidak disyariatkan, siam yang tidak disyariatkan, atau mengadakan hari-hari besar yang tidak disyariatkan seperti pesta ulang tahun, kelahiran, dan lain sebagainya. Bid'ah fil ibadah yaitu bid'ah dalam ibadah seperti beribadah kepada Allah dengan apa yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bid'ah dalam ibadah ini ada beberapa bagian. Pertama, bid'ah yang berhubungan dengan pokok-pokok ibadah, yang mengadakan suatu ibadah yang tidak ada dasarnya dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, seperti mengerjakan sholat yang tidak disyariatkan, siam yang tidak disyariatkan, atau mengadakan hari-hari besar yang tidak disyariatkan seperti pesta ulang tahun, kelahiran, dan lain sebagainya. Kedua, bid'ah yang bentuknya menambah-nambah terhadap ibadah yang disyariatkan, seperti menambah rakaat kelima pada sholat duhur atau sholat asar. Ketiga, bid'ah yang terhadap pada sifat pelaksanaan ibadah, yaitu menunaikan ibadah yang sifatnya tidak disyariatkan, seperti membaca zikir yang disyariatkan dengan cara berjamaah dan suara yang keras. Juga seperti membebani diri atau memberatkan diri dalam ibadah sampai keluar dari batas-batas sunnah Rasulullah SAW. Keempat, bid'ah yang bentuknya mengkhususkan suatu ibadah yang disyariatkan, tapi tidak dikhususkan oleh syariat yang ada, seperti mengkhususkan hari dan malam nisfu Syaban atau tanggal 15 bulan Syaban untuk siam dan qiyamul lail. Memang pada dasarnya siam dan qiyamul lail itu disyariati, pengkhususannya dengan pembatasan waktu memerlukan suatu dalil. Adapun hukum bid'ah dalam adyan, segala bentuk bid'ah dalam adyan hukumnya adalah haram dan sesat. Artinya bahwa bid'ah di dalam ibadah dan akidah itu hukumnya haram. Tetapi pengharaman tersebut tergantung pada bentuk bid'ahnya, dan diantaranya yang menyebabkan kafir atau kufuran seperti tawaf, mengelilingi hubungan untuk mendekatkan diri kepada ahli kubur, mempersembahkan sembelihan dan nazar-nazar kepada kuburan-kuburan itu, berdoa kepada ahli kubur dan minta pertolongan kepada mereka, dan seterusnya. Begitu juga bid'ah seperti bid'ahnya perkataan-perkataan orang-orang di atas dari golongan Jamiah dan Mu'tazilah. Juga bid'ah yang merupakan sarana menuju kesyirikan, seperti membangun bangunan di atas kubur, sholat berdoa di sisi materi ketiga, yaitu khurafat. Khurafat termasuk cerita bohong, dongeng, atau tahayul yang sesuatu tidak masuk akal. Khurafat juga berarti semua kepercayaan, keyakinan, atau kegiatan yang tidak memiliki dasar atau bersumber daripada ajaran agama, tetapi diyakini bahwa hal tersebut berasal dari memiliki dasar daripada agama. Definisikan khurafat ialah cerita-cerita yang mempersonakan yang dicampur adukan dengan perkara dusta, khayalan, ajaran, pantang larang, adat istiadat, ramalan, pemujaan, atau kepercayaan yang amat bertentangan dengan ajaran Islam. Semua perkara yang berkaitan perlu dijauhi oleh semua orang Islam, karena ia merupakan dosa tegasnya. Oleh itu, khurafat boleh dikategorikan sebagai ajaran sesat. Faktor terjadinya amalan khurafat: pertama, kejahilan. Inilah faktor utama kenapa manusia sanggup melakukan amalan-amalan khurafat dan syirik. Sebab itulah Islam amat menitik beratkan umatnya agar senantiasa meningkatkan
keupayaan diri untuk menuntut ilmu agar manusia dapat membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Kedua, kepentingan pribadi. Dari mendapatkan sesuatu dari kepentingan duniawi, manusia sanggup melakukan apa saja, walaupun terpaksa menggadaikan akidah dan agamanya, serta terlibat dengan segala mungkar. Ketiga, niat yang jahat. Sesungguhnya di antara hikmah kenapa adanya surga dan neraka ialah karena adanya manusia yang baik dan yang ada jahat yang setiap hari senantiasa memikirkan bagaimana dia ingin merealisasikan niat dan amalannya. Keempat, pergaulan. Faktor pergaulan juga menjadi sumbangan penting ke arah terjebaknya seseorang dengan amalan khurafat. Kelima, adat kebiasaan ini dikenal pasti sebagai penyumbang utama ke arah keterusannya amalan khurafat dalam kehidupan manusia dengan slogan biar mati anak jangan mati adat, seterusnya menjadikan mereka begitu bersemangat mengadakan amalan khurafat. Keenam, kepercayaan karut. Sebelum datangnya Islam, masyarakat kita telah lama menganut ajaran agama Hindu dengan berbagai faham dan upaya upacara yang karut-marut. Ketujuh, pengaruh politik. Demi mendapatkan kuasa atau kedudukan duniawi, ada sekelompok orang yang sanggup untuk terlibat pada kejahatan, misalnya meminta bantuan pada dukun agar dapat menemukan kedudukan tersebut. Ada contoh-contoh khurafat secara umum. Khurafat yang dijadikan sebagai kepercayaan yang harus kita jauhi karena kebatilannya tak terhitung banyaknya. Di antaranya adalah pertama, jika ada yang ingin menikah, maka ia pergi ke orang-orang pintar atau dukun peramal untuk mengetahui kecocokan dan mencari hati baik pernikahannya. Jadi disimpulkan perbedaan tahayul, bid'ah, dan khurafat, yaitu tahayul mempercayai hal-hal yang dianggap memiliki maksud dari tujuan tertentu. Bid'ah melakukan sesuatu tanpa petunjuk dari Al-Quran dan hadis. Khurafat mempercayai mitos yang ada. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.